Gambar foto Olga itu sulit dikonfirmasi, tetapi yang pasti, kerinduan pada Olga kini tak lagi terbendung. Apalagi muncul pengakuan mengejutkan dari Kartika. Raffi mendapatkan pengalaman bermimpi tentang Olga yang mengaku rindu berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Kayak Raffi minggu ini mau berangkat karena dia dimimpiin, dia bilang, "Vi, ayo dong main," segala macam. Dan dia akhirnya mungkin kangen kali ya, aku bilang. Dan akhirnya Raffi minggu ke Singapura buat jenguk Olga gitu. Paling Pilihan El pada sinetron dan Al pada sinema layar lebar makin menegaskan kompetisi kakak beradik ini. Benarkah El tidak mau kalah dari Al dalam segala hal? Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan panas antara Ahmad Al-Ghazali versus El Jalaluddin Rumi. Pertama, Al dan El keduanya ternyata sama-sama kolektor barang mewah. Bedanya jika Al menikmati koleksi mobil mewah, El memilih koleksi serial gitar The Beatles yang harga satuannya mencapai 35 juta rupiah. Tak kurang 350 juta sudah dihabiskan El demi melengkapi koleksi gitarnya. Sementara Al yang sudah mengkoleksi mobil BMW masih mengincar mobil jenis sport car seperti milik Raffi Ahmad. Nggak bisa macet, dia kalau macet nggak bisa lebih dari sejam. Biar mati belum sih 14 menit. pengen Yang depan kan. Gitar ya, dia koleksi gitar Beatles. Udah ratusan juta habisnya buat koleksi gitar Beatles. Itu juga tanpa izin bapaknya tuh, langsung beli aja dia. Kepuasan tersendiri aja bisa ngeliat gitarnya mereka kan. Gimana sih upgrade? Gitar seri Beatles ya, seri Beatles. Bagus lah, muda-muda udah mulai jadi kolektor tuh bagus. Ntar paling aslan aku dipajang di rumah. Kedua, tanda persaingan yang paling kentara tak lain hobi seni bela diri keduanya. Al dan El sama-sama menggemari olahraga keras. Bedanya, jika Al memilih seni bela diri Muay Thai atau kickboxing dari Thailand, El lebih suka berlatih tinju. Kanan kiri, gara-gara tinju tadi, kukirain apa nih? Ini ternyata bersih, sakit banget. Ketiga, Al dan El bersaing ketat dalam bakat seni dari musik sampai seni peran. Di dunia musik, Al menjadi frontman alias vokalis band laki-laki, sementara El sebagai drummer. Persoalan muncul karena Al lebih menyukai aliran jazz dan elektronik, sementara El rock klasik. Sementara di seni peran, keduanya terjun secara bersamaan. Hanya saja tidak seperti El yang sudi menerima serial televisi atau sinetron, Al justru hanya menerima tawaran sinema layar lebar yang secara finansial justru lebih kecil angkanya. Ya honornya gede saya ambil gitu. Namanya Doni. Nggak beda jauh sama Dani lah. Katanya sih laki-laki yang cuek ya. Ya mirip sama saya. Sini Musa tuh karakternya cool, dia pendiam, terus juga romantis di sini. Apalagi nggak jauh beda. Keempat, sama-sama dikaruniai tubuh atletis dan paras rupawan, Al rupanya lebih digilai para gadis dibandingkan El. Karakter dan pembawaan sikap Al yang kalem dan irit bicara dinilai lebih mempesona dibandingkan El yang ceplas-ceplos dan selengean. Ini tuh berkat karena muka saya ganteng jadi ada yang nawarin. Gigi sama band lebih nyaman. Gigi sama ngeband lebih nyaman. Gilang gemilang kehidupan Dani tak membuat Al dan El tumbuh menjadi pribadi manja. Keduanya pilih mandiri, bekerja keras meniti peruntungan karir sendiri. Sementara itu kabar sedih masih menggelayuti Olga Syaputra. Di Singapura kondisi sakit meningitis yang diderita Olga masih simpang siur. Kartika sahabat Olga pun menangis getir. Sementara Raffi Ahmad memutuskan untuk menjenguk ke Singapura. Seperti apa sesungguhnya kondisi Olga di Singapura?
Jika ada sesuatu yang paling mengganjal benak Raffi Ahmad dan Julia Perez, hal itu bisa jadi adalah tentang sahabat mereka, Olga Syahputra. Tak terasa, sudah 1 bulan Olga sakit dan 2 minggu mereka berpisah. Namun hingga detik ini, tidak ada kabar pasti bagaimana kondisi mantan pelenong cilik itu. Belum tahu ya aku, belum jenguk. Belum tahu. Cuma 2 hal dalam hidup saya sekarang ini. Ke Gaston sama ke Olga gitu. Itu yang saya lagi konsentrasi. 2 hal ini. Ini buat saya menguras tenaga saya bahwa kadang-kadang nih saraf saya udah mau mulai lagi kayak kejepit kayak waktu itu gitu. Jadi saya harus relax. Besok saya mau liburan ini. Kita semua teman-teman ini nggak boleh tengokin dulu karena memang Olga harus istirahat. Di tengah simpang siur pemberitaan, kemarin beredar selembar foto yang menggambarkan kondisi Olga yang cukup menyedihkan. Komedian itu terbaring dengan selang infus tertanam di hidungnya, dan sekilas Olga seperti mengalami koma atau kehilangan kesadaran. Kalau penyebabnya, komplikasinya bisa perlengketan selaput otak ke jaringan otak, orang bisa jadi epilepsi, kejang, kemudian orang bisa koma, bisa hidrosefalus, gitu, bisa lumpuh, tergantung jaringan otak mana yang kena. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Contoh bagian tengah, misalnya itu temporal, orang bisa tuli. Bagian belakang, oksipital, orang bisa buta. Di batang otak, orang bisa terjadi gangguan batang otak gitu loh. Gambar foto Olga itu sulit dikonfirmasi, tetapi yang pasti, kerinduan pada Olga kini tak lagi terbendung. Apalagi muncul pengakuan mengejutkan dari Kartika. Raffi mendapatkan pengalaman bermimpi tentang Olga yang mengaku rindu berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Kayak Raffi minggu ini mau berangkat karena dia dimimpiin. Dia bilang, "Vi ayo dong main," segala macam. Dan dia akhirnya mungkin kangen kali ya, aku bilang. Dan akhirnya Raffi minggu Singapura buat jenguk Olga gitu. Paling kita bisa tanya dari Raffi aja nanti gitu. Mimpi, mungkin itulah cara Olga yang rindu berkomunikasi dengan sahabatnya. Ia memang dikenal memiliki hati yang perasa, sangat sensitif dan peka, hingga mudah meneteskan air mata, apalagi ketika teringat masa lalunya. Yang tidak akan pernah terlupakan saat Olga seharusnya melanjutkan belajar akting di Sanggar Ananda Aditya Gumai, dan Olga tidak mampu lagi untuk bisa membayar. Pasti Olga akan menangis setiap bercerita seperti itu. Karena Olga sempat bilang sama Mbak Ija, itu pembantunya Kak Adit, Mbak Ija bilang dong sama Kak Adit, Olga gak sanggup lagi untuk bayar masuk sanggar. Iya nanti dibilang nama Mbak Ija. Dan akhirnya dibilangin sama Kak Adit, dan Kak Adit langsung bilang, Olga gak usah bayaran, Olga tetap ikut latihan. Itu yang gak bisa Olga pernah lupain, sampai kapanpun. Ternyata gak mudah ya untuk menuju kesuksesan. Olga kadang pernah mengeluh saat Olga kan suka naik bis dari rumah terus menuju ke lapangan bola pintu Senayan, itu ruangan senam, itu dari depan jalanan sampai menuju ke sana itu cukup lumayan jauh jalannya. Kalau orang-orang naik ojek, kalau Olga jalan kaki. Kendaraan pribadi gitu ya, Olga jalan kaki. Olga kadang melihat ke atas, ke bawah. Ya Allah, kapan ya Olga bisa sukses? Ya Allah, kok Olga begini-begini aja ya? Kapan ya Olga bisa menjadi orang? Kapan ya Olga bisa jadi artis? Ya gitu, kadang suka ngejatuhin air mata kalau lagi jalan sendiri. Okay, Coconut Man. Kini banyak orang rindu pada sosok Olga yang jenaka. Pada canda dan tawanya, termasuk berbagai tingkah konyol yang sulit diduga seperti kala belum sukses ini. Nih, baju cewek gue nyewa. Kemarin gue diajak show sama Dewi Sandra. Itu acaranya orang-orang Brunei. Kalau ngerasa kangen pasti kangen lah. Nggak cuma aku doang kok. Teman-teman di manajemen semua kangen. Teman-teman di luar juga semua kangen. Olga Lover juga semua pasti kangen sama Olga tampil lagi di TV. Sukses besar pun tidak mengubah Olga. Gaya candaannya tetap sama, ia tetap sosok yang polos dan memang gemar menebar kegembiraan. Buat Olga tenangkan diri,
berprasangka baik saja pada Tuhan dan terus bersyukur karena sakit pun kadang-kadang merupakan anugerah buat kita. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam.